Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, Pak Guru berharap walaupun anak-anak masih belajar dari rumah, itu tidak akan mengendorkan semangat anak-anak untuk tetap semangat dalam mengikuti jadwal pembelajaran daring yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, anak-anak kelas 5 semuanya, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi yang ada pada tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru lanjut ke materi, Pak Guru harapkan pada pembelajaran hari ini, melalui anak-anak menonton tayangan video, anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan cara menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks. Yang kedua adalah anak-anak dapat mengolah informasi yang ada pada teks. Nah, semoga pada pembelajaran kali ini semua tujuan pembelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan dapat diatasi dan dipahami dengan baik. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi. Materi pertama yang akan kita bahas pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan adalah menjelaskan cara menjawab pertanyaan dalam teks. Nah, tentunya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari informasi penting dalam suatu teks. Nah, di sini namun sebelumnya Pak Guru akan mengingatkan kembali apa itu informasi penting. Nah, informasi itu adalah sebuah fakta yang menggambarkan peristiwa. Dari suatu teks tersebut ada beberapa informasi penting yang bisa kita pahami dengan beberapa langkah dalam menentukan kalimat atau informasi penting dari suatu teks itu sendiri. Nah, dengan menjelaskan cara menjawab pertanyaan dalam teks, nah di sini anak-anak diharapkan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan teks, sesuai dengan materi yang Pak Guru ajarkan pada materi sebelumnya. Nah, apa langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah membaca teks. Nah, anak-anak membaca teks secara saksama, memahami apa yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Yang kedua, menemukan informasi penting. Nah, di sini langkah dalam menemukan informasi penting sudah Pak Guru ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, informasi penting inilah yang ada dalam setiap paragraf dari teks tersebut. Nah, yang ketiga adalah menuliskan sebuah jawaban terhadap berbagai macam bentuk pertanyaan dengan kata tanya. Nah, kata tanya yang sudah Pak Guru bahas itu disingkat dengan nama adik Simba. Nah, adik Simba itu apa? Nah, Pak Guru akan mengulas kembali. Adik Simba itu apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut dari teks yang anak-anak baca. Di mana kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kapan hal itu terjadi. Siapa yang mengalaminya. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, dari adik Simba yang disingkat dengan nama adik Simba ini, itu adalah berupa kata tanya yang bisa kita manfaatkan untuk mampu menjawab pertanyaan yang sudah kita susun berdasarkan isi dari bacaan yang sudah anak-anak baca. Nah, dengan demikian anak-anak akan mengetahui secara keseluruhan informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah,
Berikutnya, Pak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah informasi dari teks. Nah, mengolah informasi dari teks itu sebenarnya adalah menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menemukan arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Nah, dalam artian, dalam suatu teks tersebut ada beberapa paragraf. Nah, dari paragraf yang ada dari teks tersebut, anak-anak garis bawahi kalimat-kalimat penting yang memudahkan anak untuk menemukan jawaban dari kata tanya yang sudah diberikan. Nah, bagaimana cara menggarisbawahi dengan kata tanya yang sudah diberikan? Nah, kita sekarang melangkah pada pemahaman tentang konsep cara menggarisbawahi sebuah kalimat sesuai dengan kata tanya yang sudah ditentukan. Nah, misalnya kata tanya apa? Nah, dari kata tanya apa ini anak-anak bisa menemukan atau menggarisbawahi dari paragraf tersebut adalah nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Nah, ini yang bisa anak-anak garis bawahi sebagai dasar untuk menjawab kata tanya apa dari kalimat tanya yang diajukan. Selanjutnya adalah yang kedua adalah di mana. Di mana ini yang perlu kita garis bawahi adalah tempat atau latar. Nah, tempat atau latar di sini dapat kita gunakan untuk menjawab kata tanya di mana dari kalimat tanya yang diajukan pada teks tersebut. Nah, yang ketiga adalah kapan. Nah, kapan itu yang digarisbawahi adalah waktu kejadian peristiwa. Waktu yang kejadian peristiwa yang ada pada paragraf atau teks tersebut digunakan untuk menjawab kata tanya kapan sesuai dengan kalimat tanya yang sudah diajukan. Berikutnya adalah yang keempat, siapa. Siapa yang digarisbawahi adalah tokoh utama atau tokoh pendukung yang tercantum dari bacaan tersebut. Siapa saja yang menjadi tokoh utama atau tokoh pendukung. Nah, sehingga hal ini bisa digunakan untuk menjawab kata siapa, kata tanya siapa dari kalimat tanya yang anak-anak ajukan. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah mengapa. Mengapa di sini itu bisa digarisbawahi dengan alasan suatu masalah dalam teks. Nah, apa alasannya itu bisa digarisbawahi untuk menjawab kata tanya mengapa dari kalimat tanya yang sudah dikembangkan dari kata tanya mengapa itu. Nah, selanjutnya yang keenam adalah bagaimana. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam paragraf tersebut, dalam teks tersebut adalah cara membuat atau proses. Nah, jadi di sini jawabannya berupa cara atau proses dari suatu sistem atau suatu kegiatan yang dilakukan yang disampaikan dalam bacaan atau teks tersebut untuk menjawab kata tanya bagaimana dari kalimat tanya yang sudah dikembangkan. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah berapa. Nah, berapa ini bisa menyangkut yang perlu digarisbawahi adalah jumlah atau banyak benda. Nah, jumlah atau banyak benda yang perlu digarisbawahi untuk menjawab kata tanya berapa sesuai dengan kalimat tanya yang sudah dikembangkan berdasarkan kata tanya tersebut. Nah, sehingga dengan mengetahui kata tanya, dikembangkan kata tanya tersebut menjadi sebuah kalimat tanya. Setelah dikembangkan menjadi kalimat tanya, sehingga anak-anak bisa menentukan jawaban yang sudah disediakan, yang sudah tercantum secara langsung maupun tidak langsung di dalam teks atau bacaan tersebut. Nah, di sini Pak Guru akan berikan contoh membuat kata tanya, kalimat tanya, dan jawaban sesuai teks dalam bentuk tabel. Nah, jadi kata tanya yang sudah Pak Guru tadi jelaskan di awal, kalimat tanya yang sudah Pak Guru berikan contoh tadi, dan jawabannya itu anak-anak akan menggali dari sebuah teks. Nanti anak-anak cantumkan ke bentuk tabel. Nah, ini contohnya anak-anak. Di sini ada sebuah
teks. Nah, teks ini berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang, ya. Pak Guru bacakan. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencarian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, dari teks yang sudah Pak Guru sampaikan dan sudah anak-anak lihat di screen tadi, sekarang kita akan tentukan ya kata tanya, kalimat tanya beserta jawaban yang kita gali dari teks yang sudah Pak Guru bacakan tadi. Nah, sehingga kita akan menemukan kata tanya apa. Nah, kata tanya apa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya sesuai dengan isi dari bacaan atau teks yang Pak Guru bacakan tadi, yaitu apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Nah, jawabannya sudah ada di teks tersebut, hutan wisata. Nah, yang kedua, kita menggunakan kata tanya siapa. Nah, kira-kira siapa di sana kita lihat fokusnya adalah tokohnya yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi kita kalimat tanya yang cocok kita kembangkan adalah siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Nah, jawabannya para pemuda Desa Bumi Gemilang. Nah, yang ketiga, kata tanya yang ketiga adalah mengapa. Nah, mengapa ini tentu dibutuhkan kalimat tanya yang sesuai dengan isi dari bacaan yang sudah Pak Guru bacakan. Nah, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Nah, jawabannya sudah ada di sana. Karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar. Selanjutnya, yang keempat adalah kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana kita kembangkan ke bentuk kalimat tanya, yaitu bagaimana cara Danar memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar. Nah, jawabannya sudah tertera di dalam teks, yaitu Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, itu anak-anak juga bisa menentukan seterusnya dan seterusnya dari kalimat tanya yang ada, yang kemungkinan besar ada jawabannya di dalam teks tersebut. Nah, sehingga jawaban-jawaban yang sudah ada ini kita sudah bisa mengelola suatu bentuk informasi penting, karena kita bisa mengolah informasi dalam suatu teks berdasarkan jawaban-jawaban yang dikembangkan berdasarkan kata tanya dan kalimat tanya untuk menjuruskan atau mengarahkan jawaban yang tertera dalam teks tersebut. Anak, itu tadi pemaparan materi dari Pak Guru terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru berharap semoga anak-anak memahami dan mengerti secara jelas terkait dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Nah, Pak Guru berharap semoga dengan materi yang anak-anak sudah pahami tadi, anak-anak bisa mengaplikasikannya dengan menjawab soal PDF yang sudah Pak Guru kirim melalui WA kelas. Dan untuk itu,
Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak selalu menjaga kesehatan dan salam sehat.